بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah Jalla wa Ala yang senantiasa memberikan kepada kita kenikmatannya, sehingga pada malam hari ini kembali kita dikumpulkan dan beristima' dalam majlis ilmu untuk melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab yang paling sahih setelah Al-Quranul Karim, yaitu Sahihul Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Dan kita masih dalam pembahasan hadis-hadis yang terdapat dalam kitab Al-Ilm yang menjelaskan tentang ilmu, keutamaan ilmu, cara mendapatkan ilmu, dan yang lainnya. Dan pada malam hari ini insyaallah ta'ala kita masuki bab yang berikutnya. Setelah kita menjelaskan hadis wafat Abdul Qais, utusan Abdul Qais yang datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang al-amr wan nahi, perintah dan larangan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada mereka beberapa perkara dan melarang mereka dari beberapa perkara sebagaimana yang telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Lalu pada bab yang berikutnya berkata Imam Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn Mughirah ibn Bardizbah
Al-Ju'fi Al-Bukhari rahimahullahu taala, babur rihlati fil mas'alati nazilah wa ta'limi ahlihi. Bab ar-rihlah, tentang melakukan perjalanan. Ar-rihlah maknanya irtihal, itu melakukan perjalanan ke sebuah tempat. Fil mas'alatin nazilah, dalam satu permasalahan yang muncul. Wa ta'limi ahlihi, dan mengajarkan kepada keluarganya. Dan apa yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala di dalam bab ini untuk menjelaskan bahwa melakukan rihlah, perjalanan, dalam rangka untuk mendapatkan ilmu dan mengetahui hukum dari hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala adalah perkara yang dianjurkan. Dan bab yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala ini sebenarnya kandungannya telah disinggung pada bab-bab sebelumnya. Ketika kita menjelaskan tentang hadis Musa alaihi salam yang melakukan perjalanan talabul ilm, menuntut ilmu bersama dengan Al-Khadir. Dan telah disebutkan pula pada waktu itu riwayat Jabir radhiyallahu taala anhu, di mana beliau melakukan perjalanan rihlah sebulan lamanya hanya untuk mengambil satu hadis, yang menunjukkan bahwa ini adalah merupakan sunnatus salaf. Namun perbedaan bab yang akan disebutkan dan dijelaskan oleh Imam Al-Bukhari di sini dengan bab-bab yang sebelumnya yang menjelaskan tentang kisah Nabi Musa alaihissalam, bahwa di sini beliau mengkhususkan tentang seseorang yang melakukan rihlah fil mas'alatin nazilah, dalam permasalahan yang muncul, baru muncul, yang belum ada contoh sebelumnya. Perkara-perkara nazilah atau jamaknya an-nawazil adalah permasalahan-permasalahan yang itu merupakan kejadian-kejadian yang baru muncul, yang belum terjadi sebelumnya, yang semisal dengan kejadian tersebut. Mungkin penggambarannya berbeda, mungkin bentuk kejadiannya berbeda, sehingga membutuhkan ilmu dalam hal ini. Dan yang mengerti dalam perkara-perkara nawazil, atau yang biasa diistilahkan dengan perkara-perkara yang sifatnya kontemporer, yang mengerti perkara-perkara tersebut adalah para ulama, yang mereka mengerti dalam mengistinbat, beristidlal, mengambil dalil dari kitab Allah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kelebihan ilmu yang mereka miliki. Oleh karena itu Allah tabaraka wa taala memerintahkan hamba-hambanya agar bertanya kepada para ulama di saat muncul permasalahan-permasalahan yang mereka tidak mengerti. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahlu dzikr wa humul ulama apabila kalian tidak mengerti, tidak mengetahui satu perkara. Maka merujuk kepada ulama dalam perkara-perkara tersebut adalah merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala.
Kalau di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, apabila terjadi satu permasalahan mudah bagi para sahabat, muncul satu kejadian, mereka bertanya langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah meninggalnya Rasulullah alaihi salatu wasallam, di sana terdapat warasatul anbiya, pewaris para nabi. Mereka adalah para ulama. Wal ulama warasatul anbiya. Dan mereka ini selalu ada pada setiap zaman, yang senantiasa membimbing umat ini kepada kebaikan, mengarahkan umat ini kepada al-haq, terkhusus apabila terjadi perkara-perkara yang sifatnya nawazil, perkara-perkara kontemporer yang belum ada contoh sebelumnya. Maka merujuk pada ulama dalam perkara-perkara tersebut adalah perkara yang dianjurkan, bahkan wajib bagi umat ini. Oleh karena itu, yang menyebabkan tersesatnya satu kelompok firqah disebabkan karena mereka tidak merujuk kepada ulama, al-ulama'ur rabbaniyun, ulama'u ahli sunnah, dan mereka meninggalkannya. Lalu kemudian mereka menuhankan hawa nafsunya dan menjadikan hawa nafsunya sebagai hakim. Lihat penyebab tersesatnya kaum Khawarij, karena mereka meninggalkan para ulama dari kalangan para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in yang ada pada waktu itu. Mereka meninggalkannya lalu menafsirkan sendiri dengan yang sesuai dengan hawa nafsu mereka dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, yang menyebabkan mereka itu mengeluarkan ucapan-ucapan bid'ah yang menyebabkan mereka menyimpang dari agama Allah Subhanahu wa taala, sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang mereka, al-khawarij kilabu ahli nar. Khawarij itu adalah anjing-anjing penduduk neraka. Dan tidaklah tersesatnya al-qadariyah, orang-orang yang mengingkari takdir Allah Subhanahu wa taala pada zaman tabi'in, disebabkan karena mereka meninggalkan para ulama yang ada pada zaman itu. Mereka dari kalangan para sahabat, mereka keluar dan membuat pemikiran sendiri yang belum pernah seorang pun dari kalangan kaum muslimin, dari kalangan para sahabat yang mengucapkannya, bahwa takdir itu tidak ada. Ketika berita ini sampai kepada Abdullah bin Umar, maka dengan tegas Abdullah bin Umar mengingkari ucapan tersebut dan berlepas diri dari orang-orang yang mengucapkannya. Dan beliau mengatakan, "Idza laqita haula fa akhbirhum anni bari'un minhum wa hum bura'u minni." Apabila engkau bertemu dengan mereka, sampaikan bahwa aku berlepas diri dari mereka dan mereka pun berlepas diri dariku. Sikap tegas dari para sahabat disebabkan karena mereka keluar dari jalurnya para ulama dalam memahami kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah tersesat kaum Mu'tazilah disebabkan karena mereka keluar dari para ulama, jalannya para ulama. Wasil bin Atha, yang sebelumnya dia duduk di majelis Al-Hasan Ibnu Abil Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, salah seorang imam dari kalangan tabi'in. Beliau yang mengajarkan sunnah. Wasil bin Atha yang biasanya duduk bermajlis, memisahkan diri, lalu mengeluarkan pendapat sendiri yang sesuai dengan hawa nafsunya dan meninggalkan para ulama. Dan begitulah seterusnya, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Tidaklah satu kaum mereka meninggalkan para ulamanya, melainkan yang terjadi adalah kesesatan dan penyimpangan dari jalan Allah Subhanahu wa taala, menempuh hawa nafsu
berjalan di atas jalan bid'ah dan jauh dari as-siratul mustaqim. Inilah yang diperingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila manusia telah berlepas dari ulamanya. Disebabkan karena Allah Subhanahu wa taala mematikan para ulama. Lalu mereka mengangkat tokoh-tokoh dari selain ulama dan mereka menganggap dirinya sebagai ulama. Sehingga masyarakat bertanya kepada mereka. Mereka pun berfatwa tanpa ilmu. Fadhallu wa adhallu. Sehingga mereka menjadi sesat dan mereka menyesatkan umat. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhuma. Walhamdulillah, di zaman kita ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hidup para ulama yang senantiasa membimbing umat ini kepada kebaikan. Walaupun hal yang sangat menyedihkan kita sekalian, di mana pada tahun-tahun belakangan ini meninggal tokoh-tokoh mujaddid, pembaharu yang menghidupkan sunnah-sunnah yang telah dimatikan sebelumnya. Mereka adalah para ulama, pimpinan para ulama pada abad ini. Al-Imam Muhammad Nasruddin Al-Albani rahimahullah, Al-Imam Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah, Al-Imam Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah, Al-Imam Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah. Secara beruntun satu persatu mereka meninggal dalam waktu yang berdekatan. Rahimahumullah ta'ala. Meninggalnya para ulama adalah merupakan celah di dalam Islam yang tidak mampu ditutupi walaupun berjalan siang dan malam. Meninggalnya 1000 abid ahlul ibadah itu masih lebih mending, lebih baik daripada meninggalnya seorang alim. Meninggalnya seorang alim berarti terkuburkan sebagian ilmu dan berkurangnya ilmu tersebut. Namun bukan berarti bahwa pada zaman kita sekarang ini sudah tidak ada ulama. Walhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan pada kita kenikmatan dan anugerah di mana kita masih dibimbing oleh para ulama yang membimbing umat ini kepada kebenaran, yang membimbing umat ini kepada al-haq. Masih hidup sekian banyak para ulama, khususnya di dua negeri, di Arab Saudi, demikian pula di negeri Yaman. Al-Syeikh Al-Allamah Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah ta'ala, Al-Syeikh Salih bin Fauzan Al-Fauzan rahimahullah hafizahullah ta'ala. Demikian pula yang lainnya, Al-Ubaysan, Al-Syeikh As-Sadlan, Al-Syeikh Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari, Al-Syeikh Muhammad bin Hadi Al-Madkhali, dan para ulama yang lainnya. Atau di negeri Yaman seperti Al-Syeikh Muhammad bin Abdul Wahhab Al-Wasabi hafizahullah ta'ala, Muhammad Al-Imam Abdul Aziz Al-Bur'i, Abdul Rahman bin Mar'i Al-Adani, Abdullah bin Mar'i Al-Adani, dan yang lainnya dari para ulama. Walhamdulillah, mereka masih membimbing umat ini kepada al-haq, kepada as-siratul mustaqim, walaupun sebagian mereka membenci para ulama tersebut dan tidak menyenanginya dengan disebabkan karena hawa nafsu atau disebabkan karena ambisi pribadi atau yang semisalnya. Maka kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan kenikmatan ini, ma'asyiral ikhwah. Sehingga ketika terjadi permasalahan, maka ada yang membimbing kita, ada yang mengarahkan kita, sehingga kita selalu dituntun dengan ilmu,
dan senantiasa berjalan di atas jalan yang hak. Bandingkan keadaan mereka yang tidak merujuk kepada ulama, bandingkan keadaan mereka yang tidak merujuk kepada firman Allah Subhanahu wa taala, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Bertanyalah kepada ulama apabila kalian tidak mengetahui. Nah, ada yang menghukumi sendiri, menghukumi berdasarkan hawa nafsunya. Ada yang menghukumi berdasarkan perkataan syekh tariqatnya. Ada yang menghukumi berdasarkan perasaannya. Ada yang menghukumi berdasarkan semata-mata karena akalnya. Ada yang menghukumi berdasarkan semata-mata karena mimpinya. Macam-macam keadaan umat ini. Merujuk kepada selain apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagian mereka juga ada yang merujuk kepada yang mereka anggap sebagai ulama, walaysu bi ulama. Padahal mereka bukan dari kalangan para ulama. Al ulama itu memiliki ciri-ciri tersendiri. Mereka mengerti tentang Alkitab wa Sunnah, memahami Alkitab dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka adalah orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga mereka tidak berani berfatwa tanpa ilmu. Innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala dari hamba-hamba ini adalah para ulama. Nah, berbeda kalau mereka itu merujuk kepada selain ulama. Yang ini berbicara berdasarkan perasaan, yang sana berbicara berdasarkan akalnya, yang sana berdasarkan mimpinya, yang satunya berdasarkan perkataan syekh tariqatnya, yang satunya berdasarkan ucapan pimpinan partainya. Masing-masing mereka punya rujukan bukan kepada Alkitab was Sunnah dan bimbingan para ulama. Hafizahumullah taala. Inilah yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam firman-Nya Allah tabaraka wa taala berfirman, "Wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khawfi adha'u bih." Walau radduh ila ar-rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Nah, apabila datang satu urusan kepada mereka dari perkara-perkara yang mendatangkan rasa aman atau perkara-perkara yang mendatangkan rasa takut, kalau mereka tidak merujuk kepada ulama, mereka langsung menyebarkannya. Menyebarkan tanpa ilmu, seperti yang kita sebutkan tadi, berdasarkan perasaan. Nah, muncullah orang-orang yang kemudian mereka tidak terkontrol dengan ilmu, menyangka membela Islam padahal mereka jauh dari tuntunan syariat Islam, menyangka bahwa mereka hendak menegakkan syariat Islam. Sejak awal kali mereka berangkat, mereka sudah tidak berada di atas syariat Islam. Kenapa? Tanpa bimbingan para ulama. Nah, muncul satu kejadian, wah, apa yang mereka lakukan? Mengandalkan perasaan, emosi, akhirnya berkuar-kuar di jalan, kumpul, galang pasukan, sambil menggalang dana. Nah, demonstrasi, ya, boikot ini, boikot itu. Nah, boikot produk Amerika, padahal mereka sedang menggunakan produk Amerika. Aneh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang seperti ini jahil, kebodohan. Allah telah mengingatkan itu. Nasihat dari Allah Subhanahu wa taala, "Walau radduhu ila ar-rasul wa ila ulil amri minhum, la'alimahu alladziina yastanbitunahu minhum." Kalau mereka kembalikan urusan-urusan itu kepada Rasul atau kepada ulul amri, kepada ulama, maka akan diketahui orang-orang yang mereka itu beristinbat, yang mampu mengeluarkan satu hukum disebabkan karena pengetahuan mereka yang luas terhadap kandungan Al-Quranul Karim dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, lihat ini perbedaan antara orang-orang yang merujuk kepada ulama dengan mereka yang tidak merujuk kepada ulama, akhirnya tidak terkontrol perbuatannya. Nah, seringnya yang terjadi pada mereka tanaqudat,
pertentangan antara satu ucapan dengan ucapan yang lain, satu sikap dengan sikap yang lain, satu mauqif dengan mauqif yang lain. Nah, para ulama mereka menjawab sesuatu berdasarkan ilmu dan tidak akan keluar dari apa yang telah mereka ketahui dari kaidah-kaidah ilmu tersebut. Nah, kalau para ulama memfatwakan hijrahnya misalnya orang-orang Palestina disebabkan karena kelemahan mereka, atau mereka memfatwakan hendaklah mereka melakukan sulh perdamaian dengan orang-orang Yahudi, itu semua dibangun di atas dalil, bukan omongan semata. Bukan karena mereka itu antek-antek Amerika seperti ucapan mereka ini yang tidak mengerti tentang ilmu. Ya, yang taunya asal ngomong aja. Nah, para ulama memfatwakan sudah kalian sulh karena kalian lemah, kalian tidak mampu melakukan perlawanan, kalian melakukan gencatan senjata, perdamaian. Marah mereka. Nah, subhanallah. Ini disebabkan karena tidak menghukumi sesuatu di atas kejahilan. Sehingga yang menyebabkan terjadinya kesesatan yang terus-menerus seperti itu disebabkan munculnya masalah nazilah, permasalahan yang baru muncul, lalu kemudian mereka menghindar dari para ulama, tidak merujuk kepada para ulama. Nah, lalu kemudian mereka menokohkan dan menganggap sebagai ulama yang mereka itu bukan ulama. Nah, namun mereka itu dari kalangan ahlu takfir seperti Salman al-Audah, Safar al-Hawali, A'id al-Qarni, dan yang semisal mereka, yang sesungguhnya mereka ini yang memiliki pemikiran-pemikiran khawarij. Naam, jauh dari ahlus sunnah, dan telah dinasihatkan oleh para ulama dari zaman ketika Syekh Al-Albani masih hidup, ketika Syekh bin Baz masih hidup, dan para ulama yang lainnya. Mereka telah menasihatkan untuk berhati-hati dari mereka ini. Nah, Syekh Al-Albani dengan tegas menyatakan bahwa mereka itu adalah kharijiyatun asriyah, khawarij masa kini, neo-khawarij. Ini pula yang dikatakan oleh Syekh Al-Albani, Syekh bin Baz rahimahullah taala. Fahal min mu'tabir? Semestinya kita mengambil pelajaran dari fatwa para ulama. Nah, ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Jadi kita kembali kepada pembahasan yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah bahwa rihlah fil mas'alatin nazilah, dalam permasalahan yang baru muncul. Wa ta'limi ahlihi, dan mendidik keluarga dalam perkara tersebut. Adapun tambahan ini wa ta'limi ahlihi, terjadi perselisihan di dalam riwayat Sahihul Bukhari. Dalam sebagian riwayat ada yang menambah dengan tambahan wa ta'limi ahlihi. Namun dalam sebagian nuskhah, sebagian salinan Sahihul Bukhari, itu judul ini hanya sampai pada fil mas'alatin nazilah. Jadi tidak ada tambahan wa ta'limi ahlihi dalam bab ini. Nah, ini yang zahir yang dikuatkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah taala. Lalu berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Muhammad ibn Muqatil Abul Hasan, telah memberitakan pada kami Muhammad ibn Muqatil Abul Hasan Al-Marwazi, Naam, Al-Kasai. Beliau seorang perawi yang terpercaya. Qala akhbarana Abdullah, beliau berkata telah memberitakan kepada kami Abdullah ibn al-Mubarak ibn Wadih al-Hamwali Abu Abdurrahman al-Marwazi rahimahullah ta'ala. Beliau salah seorang dari kalangan tabi'ut tabi'in yang memiliki keutamaan yang banyak, sehingga pernah sebagian para ulama mereka berkumpul untuk menyebutkan kebaikan-kebaikan yang dimiliki oleh Abdullah bin Al-Mubarak. Mereka menyebutkan semua kebaikan ada pada beliau kecuali satu saja.
beliau bukan dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun jihadnya, zuhudnya, akhlaknya, ilmunya, apalagi amalannya, subhanallah, ya, dan khisalul khair yang lainnya, ya, semangatnya dalam bersedekah, ya, muamalah dengan yang lainnya, dalam banyak perkara. Nah, beliau punya kelebihan dalam perkara ini, sehingga kata para ulama, beliau seakan-akan mengumpulkan semua perkara-perkara kebaikan kecuali satu saja. Beliau tidak bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jikalau beliau bertemu dengan Rasulullah alaihi salatu wassalam, lengkap sudah. Nah, ini tentunya secara zahir, bukan berarti dengan melihat kebaikan-kebaikan yang dimiliki oleh Abdullah bin Mubarak lalu kemudian kita memastikan bahwa beliau pasti masuk surga. Wallahu ta'ala alam, ya, kita serahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, dan tidak memastikan si fulan itu min ahli jannah, termasuk di antara penduduk surga, kecuali siapa yang telah dipastikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala akhbarana Umar bin Sa'id ibn Abi Husain. Beliau berkata telah mengabarkan kepada kami Umar bin Sa'id bin Abi Husain Al-Qurashi. Beliau berasal dari Makkah. Beliau seorang perawi yang thiqah. Qala haddatsani Abdullah ibn Abi Mulaikah. Telah memberitakan padaku Abdullah bin Abi Mulaikah. Abu Mulaikah itu kakeknya, ya. Adapun nama ayahnya Ubaidullah. Jadi ini penisbahan kepada kakek, dan ini sering kali. Seperti Al-Imam Ahmad bin Hanbal, padahal nama orang tua beliau adalah siapa? Muhammad. Nah, demikian pula Abdullah bin Abi Mulaikah, nama ayahnya Ubaidullah. Abdullah bin Ubaidillah bin Abi Mulaikah. Beliau juga dari Quraisy At-Tamimi. Naam. Beliau seorang perawi yang thiqah. Selain beliau juga dikenal dengan fikihnya. Beliau seorang faqih. An Uqbah bin Al-Harith, dari Uqbah bin Al-Harith Al-Qurashi Abu Sarwa'ah. Beliau juga berasal dari Makkah. Naam. Annahu tazawwaja ibnatan. Bahwasanya beliau ini Uqbah bin Al-Harith. Uqbah bin Al-Harith ini sahabi dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waktu itu beliau berada di Makkah. Lalu disebutkan bahwa beliau menikahi ibnatan, seorang wanita, anaknya li Abi Ihab bin Aziz, anaknya Abu Ihab bin Aziz. Abu Ihab bin Aziz. Dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa nama wanita ini Ghaniyah. Namanya Ghaniyah, kunyahnya Ummu Yahya. Anaknya Abu Ihab bin Aziz. Abu Ihab ini kunyah dari ayahnya wanita ini. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala mengatakan namanya saya tidak tahu. Yani Al-Hafidz, beliau dikenal punya keluasan ilmu dalam hal mengetahui nama-nama seorang perawi yang kadang-kadang dalam sebagian riwayat disebutkan secara mubham. Yani tidak disebutkan siapa orang itu. Al-Hafidz Ibnu Hajar punya kelebihan, ya, dengan meneliti riwayat-riwayat yang lain yang mungkin di sana disebutkan tentang siapa orang ini yang tidak disebutkan dalam satu riwayat. Nah, namun dari keluasan yang dimiliki oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar tentang perkara ini, beliau pun tidak mengetahui siapa nama Abu Ihab bin Aziz. Nah, yang jelas beliau juga termasuk dari kalangan para sahabat.
sebagaimana Uqbah bin Al-Harits dari kalangan para sahabat, demikian pula Abu Ihab. Nah, Uqbah bin Al-Harits menikahi anaknya Abu Ihab. Nah, maka setelah menikah, fa'atatuhum ra'atun, datanglah seorang wanita kepadanya. Dalam riwayat yang lain bahwa wanita ini wanita hitam, datang kepada Uqbah bin Al-Harits. Faqalat, lalu wanita ini mengatakan, inni qad arda'tu Uqbah wallati tazawwaja, sesungguhnya aku telah menyusui Uqbah dan yang dia nikahi. Jadi wanita ini mengatakan, saya sudah menyusui kamu, kamu itu anak susuan saya, dan istri kamu itu juga anak susuan saya. Nah, perhatikan, suami istri ini kedudukannya apa? Saudara sesusuan, satu ibu susuan. Karena masyhur di kalangan Arab, ya, adanya ibu susuan ini. Kadang-kadang ada seorang baru dilahirkan terus dibawa sama ibu susuannya. Termasuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada masa kecilnya, beliau memiliki ibu susuan, Halimah As-Sa'diyah. Nah, dan ini kebiasaan ma'ruf di kalangan Arab. Nah, wanita ini ketika dia mendengarkan bahwa Uqbah bin Harits menikahi seorang wanita, anaknya Abu Ihab bin Aziz, maka dia pun mendatangi Uqbah untuk menerangkan bahwa kamu dan istri kamu itu dua-duanya sudah pernah saya susui, anak susuannya. Nah, faqala laha Uqbah, maka Uqbah pun mengatakan kepadanya, kepada wanita itu, ma'alamu annaki arda'tini, saya tidak tahu kalau engkau itu menyusuiku. Nah, wala akhbartini, dan engkau belum mengabarkan kepadaku sebelumnya. Nah, akhirnya kan dia menikah karena belum ada berita bahwa wanita ini pernah menyusui dia, demikian pula istrinya, yang menyebabkan keduanya menjadi ibu susuan. Lalu tiba-tiba setelah menikah, wanita ini datang dan mengabarkan kepada Uqbah bin Al-Harits. Berarti timbul syubhat. Iya kan? Timbul syubhat. Nah, asal hubungan antara laki-laki dan wanita itu adalah haram kecuali apabila telah ada sesuatu yang meyakinkan bahwa itu halal. Nah, ketika wanita ini datang, akhirnya meragukan. Ya. Sehingga perkara inilah yang menyebabkan Uqbah bin Al-Harits melakukan perjalanan rihlah. Rihlah dari mana? Dari Makkah menuju Madinah untuk bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, karena Uqbah bin Harits waktu itu tinggalnya di Makkah. Muncul permasalahan ini. Waktu itu kan belum ada handphone ya. Nah, belum ada Telkomsel, Indosat, yang semisalnya. Mau ditelepon seperti zaman sekarang? Nggak mungkin. Mau dikirimkan lewat email? Nggak mungkin. Harus datang ke sana. Nah, berangkat. Farakiba ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bil Madinati. Maka berangkatlah Uqbah bin Al-Harits dengan menggunakan kendaraannya menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ada di Madinah. Fasa'alahu, maka Uqbah pun bertanya kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bersabdalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kaifa wa qad qila?" Gimana lagi sudah dikatakan demikian? Ya. Dia pertanyakan seperti itu. Wanita ini belum pernah mengabarkan pada anak. Kata Rasulullah, "Kaifa wa qad qila?" Ya gimana lagi kalau sudah dinyatakan demikian? Artinya ya sudah nggak boleh ditolak lagi, harus diterima. Fafaraqaha Uqbah, akhirnya Uqbah pun berpisah dengan istrinya tersebut yang ternyata itu adalah saudara sesusuannya, wa nakahat zaujan ghairah. Nah,
dan kemudian wanita ini menikahi suami yang lain. Hadis ini sebagaimana yang telah antum dengarkan yang menjelaskan tentang perjalanan Uqbah bin Al-Harits ketika muncul satu permasalahan. Nah, muncul satu syubhat. Maka di dalam hadis ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah ada beberapa faedah yang penting untuk kita sebutkan. Di antara faedah dari hadis ini bahwa persaksian seorang wanita dalam mempersaksikan sebagai ibu susuan ini adalah persaksian yang diterima walaupun satu orang. Tidak perlu ada saksi-saksi yang lain. Cukup dia sendiri yang mempersaksikan. Apabila diketahui wanita ini adil, adil tidak diketahui sebagai seorang pendusta yang menyebabkan jatuhnya persaksian dia, maka apabila dia mengabarkan tentang sesuatu yang berhubungan dengan ar-radha'ah, hukum susu menyusui, maka diterima persaksiannya walaupun dia sendirian, tidak ada yang menguatkan dari yang lainnya. Nah, berdasarkan hadis ini Rasulullah menerima persaksian wanita tersebut dengan ucapan beliau, kaifa waqad qila, bagaimana lagi sudah dikatakan demikian. Dan sebagian para fuqaha, dan itu yang dikuatkan oleh sebagian para ulama, termasuk Asy-Shinqiti dalam kitabnya Adwaul Bayan, bahwa dikiaskan pula dalam hal ini perkara-perkara yang tidak ada yang bisa mengetahuinya kecuali para wanita. Perkara-perkara yang tidak ada yang mengetahuinya kecuali para wanita. Perkara-perkara khususan masalah wanita yang laki-laki tidak mungkin bisa mengetahuinya. Maka ini juga apabila ada seorang wanita bersaksi sendirian dan tidak ada yang menguatkan dari yang lainnya, maka itu sudah cukup dan boleh diterima persaksiannya. Nah, di dalam Islam tentunya juga berdasarkan hadis ini, karena masalah radha'ah, menyusui ini sesuatu yang laki-laki tentunya tidak memperhatikan hal ini. Nah, siapa yang tahu kalau wanita ini yang menyusui anak tersebut. Nah, taib dia datang menyusui, mungkin orang tuanya tahu, mungkin orang yang mengetahui bahwa wanita ini pernah menyusui anak saya, tapi yang satunya siapa yang tahu. Nah, mungkin dia pindah mencari, karena pada zaman dahulu itu orang-orang Arab mereka suka mencari anak-anak yang bisa disusui. Termasuk Halimah Sa'diyah waktu itu. Nah, mereka mencari siapa yang punya keluarga, punya anak bayi yang mau disusui anaknya. Mereka yang datang mencari itu. Nah, maka apabila mereka mendapatkan, maka mereka menyusui beberapa waktu. Setelah itu mereka tinggalkan. Kemudian kalau dia punya air susu lagi, maka dia mencari lagi anak yang lain. Nah, sehingga siapa yang mengetahui kalau wanita ini ternyata pernah menyusui Uqbah bin Al-Harits, kemudian setelah itu dia menyusui wanita tersebut, anaknya Abu Ihab, kecuali dengan persaksian wanita ini saja. Sehingga di dalam Islam persaksian wanita tersebut diterima walaupun seorang diri. Nah, dan di dalam hadis ini juga menjelaskan kepada kita apabila telah ada persaksian tersebut walaupun dari satu orang, maka yang wajib adalah al-firaq, harus dipisahkan segera. Tidak boleh ditunggu lagi, tunggu sampai sepekan lagi, tidak boleh, harus pisah. Nah, pisahnya itu bukan karena tolak, bukan karena perceraian, bukan pula karena fasakh, penghapusan, tidak, firaq. Pisah, langsung pisah, karena memang nggak boleh.
pada awalnya diberikan uzur karena kejahilan dia tidak tahu. Watu syubhat. Nah, terjadi syubhat, tidak ada yang mengetahui bahwa ternyata suami istri ini adalah dua orang yang mereka itu bersaudara sesusuan. Tidak ada yang mengetahui. Jahil mereka, maka tidak dihukumi berdosa. Nah, kecuali setelah datangnya wanita ini yang kemudian mengabarkan tentang perkara tersebut, maka apabila dia seorang yang saleh, maka dia harus segera meninggalkannya. Nah, yang terjadi adalah firaq, seperti tidak ada hubungan sama sekali. Seperti tidak ada hubungan sama sekali. Nah, bisa begitu saja. Kemudian di dalam hadis ini juga menjelaskan kepada kita bahwa ar-radha'ah tuharrimu ma tuharrimu an-nasab. Menyusui itu menyebabkan jadi mahramnya sebagaimana menjadi mahramnya karena adanya hubungan nasab. Nah, oleh karena itu sesama mahram tidak boleh saling menikahi satu dengan yang lainnya. Nah, setelah diketahui maka yang terjadi adalah firaq, harus dipisah. Namun yang terjadi khilaf di kalangan para ulama, berapa kali seorang bayi itu ketika dia menyusui baru dianggap bahwa itu adalah ibu susuannya dan anak itu adalah anak susuannya. Nah, ini terjadi khilaf di kalangan para ulama. Nah, hadis ini secara zahir tidak menyebutkan berapa kalinya. Uqbah bin Al-Harits tidak bertanya kepada wanita itu, berapa kali kamu menyusui saya? Enggak kan? Tidak ada. Oleh karena itu sebagian para ulama mereka berhujjah dengan hadis ini bahwa sekedar dia menyusui walaupun sekali sudah cukup menjadi mahram. Nah, namun yang zahir ini adalah pendapat yang lemah. Nah, karena hadis ini sebenarnya tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Ya. Karena apa? Ada ihtimal, ada kemungkinan. Mungkin sekali, mungkin juga lebih. Ya. Uqbah bin Al-Harits tidak mempertanyakan hal itu kepada wanita tersebut karena ketika dia mengatakan bahwa saya telah menyusui kamu dan menyusui yang engkau nikahi, nah, menunjukkan bahwa susuan itu sudah, ini bukan susuan sekali dua kali, tapi sudah menjadi ibu susuan. Nah, sehingga Uqbah tidak lagi bertanya kepada wanita tersebut. Nah, sehingga hadis ini sebenarnya tidak bisa dijadikan sebagai dalil berapa kalinya. Nah, karena masih ada ihtimal. Dan di dalam faedah syara' apabila ada riwayat-riwayat yang masih ada kemungkinan ini dan itu, maka harus dikembalikan kepada nas yang lebih sharih, yang lebih jelas. Ya. Dalam hal ini bahwa telah disebutkan dalam riwayat Imam Muslim rahimahullahu taala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tuharrimu al-massa wal al-massatain. Tidak menjadikan mahram kalau hanya sekedar mengisap sekali dan dua kali. Tak cukup. Sekali isapan atau dua kali isapan, tidak cukup. Nah, dan dijelaskan pula dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis Aisyah, di mana Aisyah menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala pernah menurunkan ayat itu berisi tentang hukum menyusui, bahwa anak itu menjadi mahram bagi seorang ibu, seorang wanita apabila dia menyusui anak itu 10 kali. 10 radha'at, 10 kali susuan. Nah, lalu setelah itu ayat ini diangkat lafaznya dan hukumnya, lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat yang berikutnya yang di dalamnya berisi 5 kali susuan. 5 kali susuan. Lalu kemudian ayat ini pun diangkat lafaznya, adapun hukumnya masih tinggal. Sampai-sampai sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih ada yang menyangka kalau ayat tentang khamsu radha'at ma'lumat, menyusui 5 kali susuan, itu masih termasuk ayat dalam Al-Quran. Padahal sudah tidak demikian. Diangkat kembali oleh Allah Subhanahu wa taala lafaznya sehingga tidak termasuk dari Al-Quran, adapun hukumnya ditetapkan. Sehingga hadis ini menjadi nas yang sangat jelas yang menunjukkan bahwa hukum akhir yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam syariat ini
bahwa anak itu menjadi mahram apabila disusui 5 kali susuan. Yang 5 kali susuan ini disebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ma'lumat, ya, sesuatu yang maklum, yang jelas, yang secara pasti 5 kali. Nah, oleh karena itu para ulama, ya, di antara mereka Al-Allamah Sa'di rahimahullah taala menguatkan bahwa yang dimaksud 5 kali susuan, sekali susuan yaitu sampai puas, sampai dia melepaskan sendiri, ya. Kalau dia menyusui sampai dia puas, biasanya dia melepaskan sendiri, ya, dari susuan tersebut. Kemudian dibiarkan dalam waktu beberapa saat lagi, itu sudah dianggap sekali. Nanti berapa saat lagi mungkin dia lapar lagi, nyusuin lagi. Kapan dia puas, dia lepas lagi. Naam, ini 2 kali. Dan seterusnya sampai 5 kali. Adapun sekali susuan, sekali lepas lagi. Terus pada saat itu juga, tidak dalam jangka waktu yang lama, dia nyusui lagi, dia cari lagi, dia berikan lagi, lepas lagi. Nah, itu dianggap sekali saja. Itu dianggap sekali susuan. Nah, namun yang dimaksud 5 kali, yaitu apabila sekali dia sampai puas, sampai 5 kali, apabila dia telah menyusui selama 5 kali, maka wanita tersebut telah menjadi ibu susuannya. Nah, dan di dalam hadis ini juga menjelaskan pada kita tentang disyariatkannya rihlah, melakukan perjalanan apabila ada permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam perkara-perkara kontemporer. Dan ini sesungguhnya termasuk dari sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk dalam keumuman firman Allah, dalam keumuman hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahhalallahu lahu bihi tariqan ila jannah." Barang siapa yang menempuh satu jalan dalam rangka untuk menuntut ilmu, mendapatkan ilmu, maka Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Berjalan menunjukkan dianjurkannya seorang itu melakukan perjalanan untuk mendapatkan ilmu. Naam. Oleh karena itu rihlah, melakukan perjalanan kepada para ulama, ini adalah merupakan sunnatus salaf, sebagaimana yang telah pernah kita jelaskan. Naam. Bahkan Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala ketika beliau ditanya oleh anaknya Abdullah bin Ahmad, ditanya tentang seseorang yang di negerinya ada para masyayikh, para ulama, apakah dia cukup tinggal di negerinya saja ataukah dia harus melakukan rihlah, melakukan perjalanan untuk mendatangi para ulama yang lain yang ada di berbagai negeri, di Madinah, Makkah dan seterusnya? Kata Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, bal yarhal, ya, dia melakukan rihlah itu lebih afdal. Sebab rihlah itu, ya, banyak sekali manfaatnya, banyak sekali faedahnya. Di samping seperti yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, memudahkan seorang itu jalan menuju surga, demikian pula menjadi sebab barakah yang ada di sebuah negeri. Sebagaimana dikatakan oleh sebagian para ulama salaf dan dinukilkan dari Ibrahim bin Adham rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, Inna Allah azza wa jalla yasriful uquba an hadhihi al-ummah bi rihlati ashabil hadith. Bahwa sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala itu akan menghilangkan, mengangkat, ya, satu bala, satu bencana yang akan Allah turunkan pada suatu umat, akan tapi Allah menahannya disebabkan karena rihlahnya para ashabul hadis, orang-orang belajar hadis, orang-orang yang menuntut ilmu hadis. Maka mereka ini ketika berjalan di berbagai negeri mendatangkan barakah. Naam, menyebarkan dakwah, mendatangkan barakah, menyebarkan ilmu. Naam, sehingga barakah turun dan dapat menyebabkan menghalangi turunnya azab. Nah, oleh karena itu, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, ini menunjukkan seorang dianjurkan, ya, apalagi di saat terjadinya permasalahan-permasalahan, penting untuk mendatangi para ulama. Naam, mendatangi para ulama, melihat wajah seorang alim saja itu adalah merupakan suatu kebahagiaan. Naam, menambah keimanan. Apalagi mujalasah, duduk dengan seorang alim, mendapatkan 1-2 faedah,
wallahi itu jauh lebih bermanfaat. Nah, dan sangat berharga sekali. Ya, akan tentunya apabila seorang melakukannya dengan ikhlas dan mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, akan mendapatkan catatan pahala yang berlipat ganda dari sisi Allah Tabaraka wa taala. Namun hendaklah seorang menuntutnya dengan ikhlas. Ketika seorang berangkat rihlah kepada seorang alim dari ulama yang ada di zaman ini, hendaklah seorang menuntut ilmu dengan ikhlas. Ya, jangan sampai ilmu tersebut menjadi wabal alaih, menjadi sesuatu yang justru mencelakakan dia, yang justru menyebabkan dia menyimpang dan sesat. Nah, kenapa? Karena tidak ada keikhlasan. Oleh karena itu diriwayatkan dari Wahab bin Munabbih rahimahullah taala, beliau mengatakan, inna lil ilmi tughyanan ka tughyanil mas. Nah, Abdullah bin Al-Mubarak yang meriwayatkan ucapan ini dari Wahab bin Munabbih, kata beliau, inna lil ilmi tughyanan ka tughyanil mal. Sesungguhnya ilmu itu bisa menyebabkan seorang sombong seperti sombongnya seorang ketika dia memiliki harta. Ilmu bisa menyebabkan seorang itu sombong seperti sombongnya seorang ketika memiliki harta. Berapa banyak orang yang terfitnah karena harta, menyebabkan dia sombong, menyebabkan dia bakhil, menyebabkan dia enggan berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ilmu juga bisa seperti itu. Nah, ketika seorang menuntut ilmu tidak dengan keikhlasan, tapi menuntut ilmu untuk bermegah-megahan di hadapan para ulama, untuk membusungkan dadanya di hadapan para ulama, anaza, ini saya juga bisa, ente rajul, ana juga rajul, kita sama-sama laki-laki. Naam. Ya. Ataukah untuk berdebat dengan para sufaha, orang-orang yang bodoh, Allahul musta'an, atau untuk memalingkan wajah manusia kepadanya agar kemudian orang-orang memujinya bahwa masya Allah fulan alim, fulan ustaz, fulan kiai, fulan guru dan seterusnya, dari berbagai pujian. Kalau ini tujuannya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, falyatabawwa maq'adahu minan nar. Hendaklah dia persiapkan tempat duduknya dalam neraka. Demikian pula yang dikatakan oleh Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah taala. Beliau mengatakan, fitnatul hadis asyaddu min fitnatiz zahabi wal fiddah. Fitnah seorang menuntut ilmu hadis itu lebih dahsyat daripada fitnah mencari emas dan perak. Ya, lebih dahsyat. Kalau seorang itu tidak memurnikan tujuannya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala dalam talabul ilm, subhanallah, berapa banyak mereka yang akhirnya menyimpang, ingin mendapatkan kebaikan, namun keadaannya seperti yang dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, kam min muridin lil khairi la yusibuh. Berapa banyak orang yang menginginkan kebaikan namun dia tidak mendapatkan kebaikan tersebut. Nah, baik, saya kira sampai di sini akhwan yang kita jelaskan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi manfaat dari apa yang kita pelajari. Ini ada beberapa pertanyaan. Uang zakat digunakan untuk membantu kebutuhan sekolah madrasah. Nah, hukumnya bagaimana? Kalau yang dimaksud adalah sekolah madrasah, maksudnya bangunannya buat bangunan atau yang semisalnya, maka tidak diperbolehkan. Ya, sebab zakat mal itu diarahkan kepada orang-orang yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Taubah, fuqara, masakin, ibnu sabil, fi sabilillah, dan ya 7 golongan atau 8 golongan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak diperbolehkan diarahkan pada bangunan, bahkan pembangunan masjid pun tidak diperbolehkan, ya, apalagi untuk dijadikan sebagai bisnis. Nah, dengan alasan pengembangan zakat, apalagi tidak diperbolehkan. Uang wakaf dipinjam untuk fasilitas umum, hukumnya bagaimana? Nah, yang jelas uang-uang seperti ini ataukah yang semisalnya, kalau sudah diwakafkan, ya, apakah dalam bentuk zakat atau yang semisalnya, itu sudah menjadi milik Allah Subhanahu wa taala, sehingga hendaklah tidak boleh diutak-atik. Nah,
Kalau kita sholat jamaah dan di sebelah kita ada anak kecil yang ukuran telapak kakinya lebih kecil dari telapak kaki kita, mana yang kita luruskan, ujung jari atau tumitnya? Nah, ya, mata kakinya yang disejajarkan, mata kakinya. Nah, bukan ujung jarinya. Kalau ujung jarinya terlalu ke depan akhirnya enggak sejajar, tapi mata kakinya, ya. Adzan yang sering diputar di radio Ibnu Qayyim. Nah, ini. Kenapa sering suaranya dipanjang-panjangkan? Apakah ini bukan termasuk lahan yang terlarang? Ini tanggung jawab radio ini. Nah, jangan mutar yang dipanjang-panjangkan itu. Nah, kenapa para ikhwan jarang yang mengamalkan zikir setelah sholat dengan kadang-kadang mengeraskan suaranya? Sebenarnya yang benar bagaimana? Alhamdulillah, kita dalam permasalahan fikih ma'asyiral ikhwan rahimakumullah tidak ada ilzam, ya, tidak ada pemaksaan. Antum harus begini, antum harus sama dengan ustadznya. Tidak ada. Masing-masing melihat apa yang bagi dia rajih, silahkan fadhal. Selama ada hadzun minan nazar, selama bisa dilihat dari sisi pandang ilmiah, memungkinkan, ya, amalan itu bisa dipertanggungjawabkan. Ada yang melepaskan tangan ketika, yakni meluruskan tangannya ketika i'tidal, ada yang sedekap, fadhal silahkan. Naam, ada yang duduknya tawarruk, ada yang duduknya iftirash pada duduk akhir, fadhal silahkan, tidak ada ilzam insyaallah. Nah, ya, karena tidak diperbolehkan seorang itu mengilzam sesuatu yang tidak diperbolehkan seorang ilzam dalam masail fiqhiyah, masail ijtihadiyah. Ya, kadang-kadang seorang punya pandangan yang tidak dipandang oleh yang lainnya. Nah, maka silahkan. Ya, bahkan kalau mungkin ada yang bisa mempertanggungjawabkan, ya, dia kunut subuh, silahkan. Nah, asal dipertanggungjawabkan. Nah, ya, punya pertanggungjawaban secara ilmiah. Nah, dalilnya, kemudian hujah-hujahnya. Baik, adapun hanya sekedar ana lihat syekh ana demikian, ana lihat ustaz ana demikian. Nah, ini tidak bisa dipertanggungjawabkan tentunya. Jadi tafadhal silahkan. Nah, ada yang mengecilkan suaranya setelah zikir, ada yang mengeraskan, semuanya melihat mana yang menurut dia lebih rajih. Nah, mana yang menurut dia lebih rajih. Jangan dilihat dari banyaknya orang yang melakukan atau tidak melakukannya, tapi lihat kepada dalil. Kalau dalil itu menyebutkan demikian, maka ya, apa yang menurut kita lebih mendekati dalil dan hujjah, maka itulah yang insyaallah taala kita amalkan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda pada hari itu, ini hari Jumat, ada suatu saat jika bertepatan seorang hamba muslim berdiri untuk salat memohon kepada Allah, maka niscaya Allah akan memberikannya sesuatu. Kemudian beliau berisyarat dengan tangannya bahwa waktu itu sebentar. Tafaqun alaih. Kapan waktu yang sebentar itu? Nah, yang zahir yang dimaksud di sini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Hadis Abu Hurairah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna fil jum'ati la sa'ah la yuwafiquha muslim yas'al Allah 'azza wa jalla fiha." Dalam riwayat yang lain, khairan illa a'tahu Allah iyyahu. Waqala wa hiya sa'atun khafifah, bahwa pada hari Jumat itu ada satu waktu yang waktu ini tidaklah seorang muslim itu bertepatan pada waktu tersebut dia memohon, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, disebutkan di sini berdiri untuk sholat, ya. Dalam hadis tersebut kalau enggak salah tidak ada penyebutan sholat, ya. Allah alam kalau ada riwayat yang lain. Yang jelas yang disebutkan di situ bahwa tidaklah seorang muslim meminta kepada Allah Subhanahu wa taala kebaikan pada waktu itu, melainkan Allah Subhanahu wa taala memberikannya. Melainkan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permintaannya. Nah, kapankah waktu yang sebentar itu? Dalam riwayat tersebut disebutkan wa hiya sa'atun qalilah. Ya, waktu yang sangat sedikit sekali. Waktu yang sangat sedikit. Terjadi khilaf di kalangan para ulama, kapankah waktu tersebut? Macam-macam pendapat para ulama. Ada yang mengatakan ketika awal terbit matahari, ada yang mengatakan pada waktu zawal ketika pas masuki Jumat,
Nah, waktu zuhur, ada yang mengatakan sampai ba'dal asr, ada yang mengatakan sebelum maghrib, sebelum terbenamnya matahari, ada yang mengatakan ketika imam sedang berkhutbah dan seterusnya. Macam-macam pendapat dalam hal ini, namun yang zahir, yang lebih mendekati kebenaran, ada dua pendapat yang itu dinukilkan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pendapat yang pertama yang disebutkan juga dalam riwayat Imam Muslim, ketika itu Abdullah bin Umar bertanya kepada Abu Musa al-Asy'ari tentang kapankah waktu tersebut, waktu yang dikabulkan doa. Kata Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu, aku mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hiya ma baina ayyajlisa al-imam ila an tuqda shalah, yaitu dimulai dari awal duduknya imam di atas mimbar sampai selesainya dikerjakan salat. Jadi mulai dari duduknya imam di atas mimbar sampai diselesaikannya salat, sampai selesai salatul Jumat. Nah, ini waktu yang apabila seorang berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala kebaikan, maka itu waktu yang mustajabah. Pendapat yang kedua yang juga mereka berhujjah dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan An-Nasa'i dari hadis Jabir radhiyallahu taala anhu. Hadis ini sahih, disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaumul jum'ah 12 sa'. Hari Jumat itu ada 12 waktu. Ada 12 waktu. Ya. Saya tidak mengatakan 12 jam karena waktu itu enggak ada jamnya. Nah, jangan sampai difahami jam. Nah. Fiha sa'atun la yujadu 'abdun muslim yas'alullah subhanahu wa ta'ala illa atahu Allahu iyyah. Yang tidaklah seorang muslim memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada waktu itu, melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikannya. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, faltamisuha akhir sa'atin ba'dal asr. Maka carilah waktu itu pada waktu yang terakhir setelah asar. Waktu yang terakhir setelah asar. Nah, yakni ba'dal asar yang paling terakhirnya, yaitu sebelum maghrib. Nah, sebelum maghrib mendekati terbenamnya matahari, maka di situ ada merupakan waktu yang mustajabah, yang apabila seorang berdoa pada waktu tersebut, insyaallah taala dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira sampai di sini insyaallah. Semoga memberikan manfaat dan tambahan ilmu kepada kita sekalian. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.